Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila imam hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa syayikhina wa lana wal walidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulati darin amin. Ila an qala bidzalika, dan oleh karena bersedekah secara rahasia itulah tatakhallasu, engkau selamat anir riya'i, dari ri ya. Fa innahu, karena sungguhnya riya ghalibun 'alan nafsi, jika menguasai atas diri, atas nafsu, wa huwa muhlikun, itu membinasakan tuandi. Membinasakan tuandi bersedekah mati, tapi riya itu juga akan membawa kepada celaka. Karena yang qalibu fil qalbi idza wudi'al insana fi qabrihi fi surati hayatin, berubah dalam apa, qalbin apa ya, bagus sekali, dalam kubur. Apabila diletakkan manusia di kubur nanti itu berubah lece, berubah riya, fi surati hayatin, menjelma menjadi seekor ular. Ai yu'limu ilamal hayati, itu akan menyakiti dengan rasa sakitnya, disakiti oleh ular ya, ketika dikuasai oleh ar-riya. Wal bukhlu, sedangkan bakhil, guna kita bersedekah kan supaya keluar dari yang namanya kategori bakhil. Sedangkan bakhil juga kan, jadi bila seakan-akan ya jangan kak bersedekah nanti mau bilangnya riya, bakhil mau tuh. Wal bukhlu, sedangkan bakhil yang qalibu fi surati aqrabah, akan berubah menjelma dalam bentuk kalajengking. Apa? Apa? Melo di susu. Mau ya udah bukan jauh. Wal maksudu fi kullil infaqi, karena tujuan dari setiap kita menginfakkan harta itu adalah al-khalas, terbebas min radhilatil bukhli, dari kehinaannya, terhinanya menjadi bakhil. Jadi mau ki keluar dari terhina dengan sifat bakhil dan cara sedekah cuma riya. Fa idzam tazaja bihi riya'u, apabila bercampur bihi dengan sedekah itu riya, karena maka menjadi ka'annahu, seakan-akan, ja'lul aqrabi, menjadikan kalajengking, ghidha al hayati, makanannya ular. Oke, tadi kalau teriaki lece itu menjelmanya jadi ular. Kalau bakhil menjelmanya jadi kalajengking. Ya jadi kalau mencampurkan riya dalam sedekahmu itu sama saja menghilangkan Anda sudah tidak mau digigit sama kalajengking dengan cara bersedekah. Cuma Anda mendatangkan hewan baru. Paleceo. Ular, sama saja engkau memberi makan engkau memberikan kalajengking ghidha al hayati. Itu mi, engkau menjadikan kalajengking itu makanannya ular. Fama tukhallisu minal aqrabi, maka sebenarnya Anda tidak terbebas dari kalajengking, walakin zadari, Anda malahan hanya menambahkan kekuatannya ular.
Pandai. Pandai. Itu andi. Itu andi. Il kullu sifatin minas sifatil muhlikati fil qalbi innama ghidha'uha wa quwwatuha fi ijabatiha ila muqtadhaha. Karena setiap satu sifat di antara sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu hanyalah yang menjadi makanannya dan yang menjadi kekuatannya itu adalah fi ijabatiha, menuruti ila muqtadhaha, kepada keinginannya sifat-sifat tercela itu. Macam-macam. Ya, itu salah satu caranya israr. Tapi mau di zaman sekarang, ya ini kan salah satu pendapat. Ini kan bentuk pensucian hati. Melihat semua makosid tujuannya itu untuk kebaikan diri sendiri, bukan menjadi contoh untuk yang lain. Bagus juga. Asan yang kedua yang harus dijaga ketika beramal itu adalah antahdzura minal manni. Engkau menghindari dari yang namanya apa mau dapat artinya manni? Oh, itu apa, Re? Bukan itu. Ya iya. Manni itu artinya mengungkit-ungkit. Jadi sudah mau beri pemberian kepada seseorang, termasuk daripada manni adalah sifat buruk ketika bersedekah adalah wa haqiqatu antara nafsaka muhsinan ilal fakir. Ini termasuk jelek ya. Engkau melihat dirimu telah berbuat baik kepada orang fakir karena Anda mutafaddilan alaih, memiliki kelebihan ala dibandingkan si fakir. Itu salah dalam Islam. Engkau menganggap dirimu lebih baik, Anda berbuat baik kepada orang fakir karena Anda memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh si fakir. Wa alamatuhu, adapun tanda manni, tanda sifat buruk ketika bersedekah itu anta tawaqqa minhu syukran. Engkau berharap dari yang Anda beri terima kasih. Mengharap terima kasih. Autastankira, engkau menghina taksirahu, kekurangannya di dalam hakmu. Wa mumala'atahu, engkau menjadikannya aduwaka, musuhmu, istingkaran, mengutuk, mencaci, yang yazidu, engkau lebih-lebihkan, ala makana qabla sadaqati, atas apa yang sebelum sedekah. Sebelum pernah mau sedekahin, tidak pernah kau hina-hina. Semenjak pernah mau kasih, itu Anda bukannya mau dapat pahala. Paling bagus memang pelupa ki kalau sudah berbuat baik. Tapi lewat bega tuh ah. Kalau lewat ke Adistan, Kaisan? Siapa ini? Seorang orangnya dilupa juga. Iya 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 iya. Padzalika yadullu ala annaka rawaita li nafsika alaihi fadlan. Ketika Anda melakukan yang tadi ini, padzalika, hal itu ya dulu menunjukkan atas bahwasanya kamu melihat di dalam dirimu itu adanya sebuah kelebihan. Itu adalah ya sombong. Maka wa ilajuhu, adapun obatnya anta'rifah, kamu itu seharusnya tahu annahul muhsinu ilaika, bahwasanya si fakir itu yang berbuat baik kepadamu, yang menerima sedekah yang berbuat baik kepadamu. Karena kenapa? Biqobuli haqqillahi minka, dia mau menerima hak Allah darimu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Fa inna min asrariz zakati tathirul qalbi. Karena di antara rahasia sirnya zakat itu adalah, sedekah itu adalah mensucikan hati. Wa tazkiyatuhu an razilatil bukhli, membersihkan dari kehinaan bakhil, wa khubthi syuhi, dan buruknya kikir.
Walidzalika, oleh karena itu, kanatiz zakatu, berarti adalah zakat itu mutahhiratun, yang membuat suci. Karena biha, sebab zakat itu hasalatit taharatu, dengan zakatlah terhasil bersuci. Faka'annaha, seakan-akan zakat itu adalah ghasalatu najasatin, adalah pensuci dari najis. Jadi Anda membuang kotoran Anda dengan cara memberikannya ke orang lain. Jadi terima kasih kok sama dia mau ngambil itu kotoran supaya dia jadi suci. Kayak mana cara suci? Berarti kotoran kita dibuang. Dia mau terima, fakir mau terima. Berarti siapa hebat? Dia. Oke. Walidzalika, oleh karena itu, taraffa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi min akhdhi zakati. Oleh karena itu, terangkat Rasulullah dan keluarganya, maksudnya tidak dibolehkan dari mengambil zakat. Karena itu tadi, zakat itu kalau saya mau bersih, saya supaya harus dikeluarkan yang membuat tidak bersih, bahasa kotoran lewat BG. Nah, yang membuat tidak bersih, saya keluarkan. Kuberikan kepada bilang, Cak, mau ki kubelikan kan pangsit. Contoh. Lu mau iyo berarti menjadi suci kak. Lanjut. Ya, nah, mau. Maqala alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ausaku amwalin nas. Sudakau zakat adalah kotoran-kotoran harta-hartanya manusia. Jadi wa idza akhadzal faqiru minka ma huwa tuhratun laka, apabila orang fakir mau mengambil darimu apa yang membuat kamu suci, berarti yang baik adalah falahu al-fadlu alaika, berarti yang lebih mulia adalah si fakir atas besar cara namanya iya dan salah itu itu tidak tasawuf ini Kak Ros ini. Rusak. Berarti banyak lah aku dapat tadi nih seharian nih. Iya. Berarti tadi nih seharian mulia sekali Kak. Pecel. Ada kapan baju 1 juta tuh harganya, berapa lembar baju Makkah sama sandal, makasih Kak tadi. Istrinya Nangguru. Wah. Manen itu melo saya menerima. Jadi hitungannya kamu yang harus mensakati. Apa? Harus juga mengeluarkan kotoran. Jadilah jadi itu ya. Tasawuf itu sedikit egois. Dia cuma memikirkan memperbaiki diri. Urusan macam-macamnya. Dia tidak memikirkan orang lain mau menganggap bagaimana. Walaupun tidak beradab sekali kalau dikasih, tidak bilang makasih. Cuma Anda salah ketika mengharapkan terima kasih. Harapan memang supaya dapat terima kasih itu dalam pensucian hati itu salah. Itu salah. Itu kadang kalau sama orang tua aku nggak mau Kak bilang makasih. Makasih. Supaya terbiasa ya. Supaya terbiasa. Pokoknya pulang. Kenapa ini anak datang dari pesantren malah nggak tahu berterima kasih. Pokoknya pale-pale. Iya, supaya tulus sih. Salah tuh, salah. Nah, gambarannya Aroaita. Bagaimana pendapatmu? Jadi roh itu kadang bermakna pendapat ya. Laukana fasadun. Seandainya ada pembekam atau pembekam
Tahu bekam, Zahra? Cak, mau tahu bekam, Cak? Apa? Pernah kan? Pernah nggak, Zahra? Lanjut. Afsodaka membekammu majanan. Apa nih majanan? Hah? Gratis. Ya, jawab. Hai, malah kata nggak tali. Nah, iya cuma nih jangan saya pertama. Rere. Eh, misalnya melihat ada pembekam membekamu gratis. Sampai 100-an tuh satu kali bekam gratis. Wa akhraja min batinika ad-dama. Si pembekam mengeluarkan dari dirimu darah, alladzi darah ia darah yang tahsya engkau takut dararahu membahayakan fil hayati dunia di kehidupan duniamu. Anda yang mengeluarkan Anda mengeluarkan darah kotormu. Orang itu dengan sedia mengeluarkan gratis. Akan al-fadlu laka amlahu, apakah yang mulia kamu atau dia? Ya si pembekam yang mau menerima yang mengeluarkan kotoranmu. Jadi besok-besok kalau mau siap menerima sedekah dengan syarat SK, syarat ketentuan berlaku. Harus bayar. Nah, Waladhi yukhriju min batinika radhilatal bukhli wa roha fil hayatil akhirati aula bi antarahu mutafaddilan. Jadi orang yang mau mengeluarkan dari dirimu kehinaan bakhil dan bahayanya di kehidupan akhiratmu nanti, itu lebih utama. Yang engkau lihat bahwa dia mulia. Macam-macam itu pembahasan. Lanjut tapi masuk susah dibaca deh. Adapun adab yang ketiga yang harus dijaga ketika bersedekah adalah antukhrijahu min atyabi amwalika wa ajwadiha. Ini kita sering dengar tapi sulit. Engkau mengeluarkan sedekah dari paling bagusnya harta-hartamu dan paling bagus tadi artinya ajwad ya. Ini tingkatannya sudah tobako pertama ya. Ajwad bacanya sama kayak atyabu, isim tafdil, jangan tertipu ada ya tengahnya bilang kok atibi, ajudi. Qala Allah ta'ala yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Pada itu kok surah Quran karena mau nipuang dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka tidak suka. Tidak suka bernekasi orang. Astaga. Pada dekayat paling. Wa qala Allah juga berfirman wala tayammamul khabisa minhu tumfikuna walastum biakhiri. Apa tayammama? Intamat nual, mulai dari nomor 3 mau. Terlalu